Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh jemaat Gereja Kristen Lutheran Indonesia dan umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Pada hari ini kita masih beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing karena kita masih menghadapi pandemik COVID-19. Tapi kita tetap percaya pemeliharaan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Dan kita senantiasa memuji-muji Tuhan dengan nyanyian baru sebagaimana minggu pada hari ini yang bernama Minggu Kantate. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang telah kita baca bersama tadi dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Demikian penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Doktrin keselamatan adalah hal yang sangat sentral dalam iman kita sebagai orang Kristen. Karena begitu banyak pertanyaan, siapakah yang dapat menyelamatkan? Media apakah yang dapat menjadi sarana keselamatan? Atau bagaimanakah supaya selamat? Saudara-saudara, secara umum pertanyaan ini dasarkan pada keinginan kerinduan manusia akan adanya satu pengharapan akan kehidupan di balik kehidupan yang kita hidupi di bumi ini. Maka ketika sesuatu hal yang tidak dapat dimengerti tentang keselamatan itu, maka hal itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diterima secara logika, secara rasio. Dan hal inilah yang juga dialami oleh para murid Yesus yang mempertanyakan bagaimana jalan dan dari mana jalan menuju tempat yang diucapkan oleh Yesus sebagai rumah Bapa. Para murid sudah bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Namun pengenalan mereka akan siapa Yesus yang sesungguhnya belum mereka peroleh. Maka tidak heran bila sampai pada hari ini pun masih banyak orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen, namun belum mengenal Yesus secara benar dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dirinya. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pertama, saudara-saudara, janganlah ragu-ragu dan janganlah gelisah. Sebelum perikop ini, kita dapat membaca sebuah dialog antara Simon Petrus dengan Tuhan Yesus. Sebuah dialog yang membuat hati Petrus menjadi gelisah. Yesus berkata pada pasal 13 ayat 36b, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Tentunya sebuah pertanyaan yang membuat hati Petrus menjadi gelisah. Karena ternyata meskipun Petrus telah menjadi murid dan mengikuti dia selama kurang lebih 3 tahun, mereka harus berpisah. Kebersamaan itu harus berakhir karena Yesus harus pergi ke tempat di mana Petrus tidak dapat ikut bersamanya. Petrus belum mengerti maksud dan perkataan Yesus. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Petrus sehingga dia berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku." Yesus menjawab kegelisahan hati Petrus. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya kepergiannya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan dia yang datang kembali serta membawa orang-orang percaya ke tempat yang dia sediakan. Kita bisa membaca tadi pada ayat 3. Oleh sebab itu, Petrus tidak perlu gelisah. Sampai saat ini masih banyak orang yang mengaku percaya Yesus, namun belum memiliki kepastian keselamatan. Dan bahkan kalau ditanya,
Kalau saudara meninggal, apakah saudara sudah memiliki kepastian keselamatan? Seringkali orang tidak bisa menjawab. Filipus yang telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga belum dapat mengerti akan perkataan-perkataan Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku." Kebersamaan Filipus dengan Yesus ternyata tidak menjamin pengenalan yang benar akan Yesus. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Lamanya kita menjadi orang Kristen secara kartu penduduk kita tidak menjamin bahwa kita sudah menerima keselamatan. Karena apa? Karena seringkali kita tidak hidup di dalam baptisan itu. Ketika sudah menerima baptisan, sebenarnya sudah harus hidup di dalam hidup yang baru, di dalam hidup yang benar. Tetapi seringkali orang Kristen tidak hidup di dalam hal yang demikian, sehingga dia tidak memiliki akan kepastian akan keselamatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini meneguhkan hati kita supaya kita jangan gelisah dan jangan ragu bahwa setiap orang yang percaya akan ditempatkan di surga kelak. Setiap orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamanya pasti akan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma 10:9 mengatakan demikian. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dalam perikop pada hari ini, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4, Tuhan Yesus sedang menghibur hati murid-murid agar mereka jangan gelisah dan agar mereka percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Kristus, sebab di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan Tuhan Yesus akan datang kembali membawa mereka ke tempatnya, supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, mereka pun berada. Dan pada ayat 14 Tuhan Yesus berkata, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Thomas langsung merespons pada ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, dan bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas ingin tujuan yang jelas, tidak samar-samar. Karena tanpa tujuan yang jelas bagaimana mungkin membicarakan jalan ke tempat itu? Seolah-olah Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana tujuanmu. Dan karena tidak tahu kemana tujuanmu, lalu bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Hal ini merupakan respons yang normal. Thomas pun meresponi secara normal perkataan Tuhan Yesus. Thomas berpikir bahwa rumah Bapa adalah satu lokasi yang memiliki alamat seperti layaknya di bumi ini. Sehingga dia mengetahui alamatnya, maka kita bisa pergi ke sana. Namun masalahnya, surga bukan seperti alamat di bumi ini. Jalan menuju ke surga bukan melalui jalan yang biasa, saudara-saudara. Bukan dengan memakai peta, apalagi saat ini pakai Google Maps. Bukan dengan memakai pemandu. Tuhan Yesus tidak menyebut alamatnya di surga. Ini yang salah dimengerti oleh Thomas dan murid-murid yang lain pada waktu itu. Ini juga yang banyak disalah mengerti oleh manusia. Sehingga surga digambarkan sebagai sebuah alamat di mana ada banyak jalan untuk mencapainya.
Mengapa hanya ada satu jalan? Yang pertama, saudara-saudara, sebab surga itu bukan seperti alamat di bumi yang dapat dicapai melalui jalan yang bervariasi. Surga itu unik, dicapai dengan jalan yang dibuat sendiri oleh Allah. Yang kedua, sebab hanya Kristuslah yang memenuhi syarat menjadi jalan ke surga. Sebab apa? Bahwa Yesus yang datang dari surga ke bumi berinkarnasi, menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, dan dialah kelak yang akan membawa kita ke tempat, ke rumah Bapa di surga. Karena hanya Yesus yang memiliki syarat menjadi jalan ke surga yang adalah kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah kebenaran karena Dia adalah penyataan Allah yang paling tertinggi. Dirinya sedang bercerita banyak tentang Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Dia sendiri adalah Allah. Kita bisa baca dari Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah hidup. Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 pasal 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Sebab seperti Bapa mempunyai hidup di dalam diri sendiri, demikian juga diberikannya anak, yaitu Yesus itu sendiri, mempunyai hidup di dalam dirinya. Kita tidak memiliki hidup di dalam diri kita sendiri. Tanpa Allah kita mati. Tanpa udara, tanpa makanan, tanpa minuman kita tentu akan mati. Kita bergantung kepada hal-hal yang di luar daripada diri kita. Namun Kristus, saudara-saudara, memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Inilah artinya bahwa Kristus adalah hidup. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hanya karena Yesus adalah kebenaran dan hidup, maka Dia dapat menjadi jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Jalan bagi murid-muridnya dan kita semua untuk mendapatkan tempat di surga, di rumah Bapa, dan juga menjadi jawaban pertanyaan daripada Thomas itu sendiri. Thomas seharusnya dapat mengerti sekarang bahwa jalan ke surga bukanlah seperti mencari alamat yang kemudian kita mencari jalan masing-masing untuk mencapai alamat itu. Jalan ke surga harus melalui seseorang yang adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang mengklaim dirinya sebagai kebenaran dan hidup. Sebab tidak ada seorang pun yang benar, dan tidak ada manusia yang dapat hidup selama-lamanya, dan tidak ada manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada hal-hal di luar dirinya. Semua manusia bergantung sehingga tidak dapat menjadi jalan kepada Allah. Karena Yesus adalah kebenaran Allah dan hidup Allah, maka Dialah yang menjadi jalan kepada Allah. Hanya Dia sendiri yang boleh mengatakan perkataan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hanya Kristuslah yang memenuhi syarat untuk menjadi jalan ke surga. Sebagai jalan, Kristus menjadi perantara antara Allah dengan manusia sebagai kebenaran. Kristus menjadi pengantara dalam menyatakan kebenaran Allah. Dan sebagai hidup, Kristus menjadi pengantara keselamatan supaya manusia boleh memiliki hidup yang kekal dari Allah. Semua kebenaran memang adalah kebenarannya Allah, dan semua hidup adalah miliknya Allah.
tetapi kebenaran Allah dan hidup Allah ada di dalam Kristus yang berinkarnasi itu. Sebab di dalam diri Kristuslah berdiam seluruh kepenuhan kealahan itu. Oleh sebab itulah dia layak menjadi jalan satu-satunya ke rumah Bapa di surga. Tanpa jalan itu, maka tidak akan ada perjalanan menuju surga. Tanpa kebenaran itu, maka tidak ada pengenalan akan Allah. Tanpa hidup itu, maka tidak akan ada kehidupan. Tuhan Yesuslah jalan yang harus kita ikuti, kebenaran yang harus kita percayai, dan hidup yang harus kita harapkan. Di luar Kristus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa sampai ke surga. Jalannya hanya satu, melalui Kristus. Tanpa Kristus, saya, saudara-saudara, keluarga, dan teman-teman akan binasa dalam kekekalan. Jadi sangat jelas saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baik yang hanya kita lakukan sendiri. Dalam konfesi Augsburg, pengakuan iman Lutheran, artikel yang keempat tertulis demikian. Manusia tidak dapat dibenarkan oleh Allah melalui kekuatan, jasa, dan pekerjaannya, tetapi sungguh-sungguh dibenarkan oleh Kristus melalui iman, bahwa kita percaya bahwa kita telah diterima dan berkenan bagi Allah, serta dosa-dosa kita telah diampuni oleh karunia Kristus sendiri. Maka tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sekali lagi saya katakan, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sebab apa? Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain daripada Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, bukan hanya sekedar penunjuk jalan. Dialah yang dapat membawa setiap orang yang berdosa kepada Allah yang kudus itu melalui pengorbanannya sendiri di kayu salib. Dia adalah kebenaran, bukan hanya sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dialah hidup dan bukan hanya sekedar pemberi hidup. Dialah sumber kehidupan. Itulah sebabnya Dia dapat memberi hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita sangat berbahagia karena sangat jelas bahwa hanya Yesuslah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Maka biarlah kita semua menerima, menyambut Yesus dan hidup di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan percayakan hidup kita percaya kepada Kristus yang Dialah yang menjadi jalan keselamatan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus yang menjadi jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami semua umat yang percaya kepadamu. Karena Engkau telah memberikan dirimu menjadi jalan tebusan bagi kami orang yang berdosa, sehingga kami dibenarkan di hadapan Allah. Dan dengan itu kami yang menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, maka iman percaya kami tidak sia-sia, tetapi kami akan menerima mendapatkan hidup yang kekal di surga.
Pimpin dan tolong kami ya Tuhan, untuk terus hidup mengerti dan mengimani bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Supaya kami dalam hidup sehari-hari pun kami boleh setia dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.